Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, mari kita lanjutkan pelajaran rohani kita untuk terus menggali akan firman Tuhan melalui program Bible Everyday, dan kita sudah masuk di kitab Kidung Agung pasal yang kedua. Kidung Agung ini selain menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan dalam sebuah hubungan yang dekat, hubungan yang intim, layaknya pasangan yang jatuh cinta, maka kitab Kidung Agung ini juga menyiratkan, memberikan banyak pesan buat kita dalam hubungan rumah tangga suami dengan istri. Seperti halnya yang tertulis di dalam Kidung Agung pasal yang kedua ini. Kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-15, ini merupakan pesan yang sangat penting untuk kita suami istri. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Jadi kata kebun anggur yang sedang berbunga, yang sedang berbuah, ini melambangkan sebuah pernikahan yang harmonis, sebuah pernikahan yang bahagia, sebuah pernikahan yang menyenangkan. Anggur baru di dalam pernikahan kita senantiasa. Bukankah itu hal yang indah? Saya rasa kenapa kita menikahi pasangan kita sekarang, karena kita ingin sebuah rumah tangga, pernikahan yang bahagia. Tidak ada orang menikah ketika ditanya, kenapa engkau menikah dengan pasanganmu? Asal saja dia menjawabnya. Semuanya punya mimpi. Dia ingin bahagia di dalam pernikahannya. Namun apakah mereka yang ingin bahagia dalam pernikahannya benar-benar bahagia? Apakah mereka yang ketika hendak diberkati dalam pernikahan suci di gereja ingin setia sampai akhir, sampai maut memisahkan, benar-benar setia? Ternyata dalam perjalanannya tidak demikian. Inginnya bahagia, tapi masalah terjadi di tengah jalan. Inginnya setia sampai akhir, namun akhirnya pun di tengah jalan pernikahannya kandas, terjadi perceraian dan seterusnya. Hari ini Salomo mengingatkan kita semuanya, bagaimana kita membangun kebun anggur yang penuh dengan bunga, kebun anggur yang penuh dengan buah. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia untuk selama-lamanya. Maka Salomo mengingatkan di dalam ayat yang ke-15, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur. Ingat, kebun anggur itu rentan sekali dengan yang namanya hewan perusak. Salah satunya adalah rubah-rubah kecil. Sekalipun kecil, jangan sepelekan. Begitu kita mengizinkan rubah kecil itu masuk dalam pernikahan kita, maka pernikahan yang kita bangun dengan susah payah, pernikahan yang awalnya sangat indah, itu bisa rusak. Anda tidak perlu heran, ada pasangan suami istri yang setia luar biasa, menikah bahkan sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun, akhirnya bercerai karena ada pihak ketiga, karena berselingkuh dan seterusnya. Orang-orang terhenyak dan heran, bagaimana mungkin terjadi seperti itu? Bukankah mereka pasangan yang setia? Kemanapun dia ada, pasangannya selalu ada. Kalau dia mengizinkan rubah-rubah kecil itu masuk, maka pasangan seideal apapun itu bisa hancur. Pernikahan sebahagia apapun di awal, kalau ada rubah kecil masuk, itu bisa merusak kebun anggur itu. Karena itu jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita kuat. Pagari kebun anggur kita, pagari, jagai, bentengi. Jangan izinkan hal yang bisa merusak sekecil apapun itu. Kalau kita mengizinkan, mungkin kita pikir itu hanya sepele. Tidak mungkin hancur, tidak mungkin. Ingat, dari yang kecil bisa menjadi besar. Dari apa yang tampaknya sepele bisa berakibat fatal. Karena itu jagalah kesetiaan kita dengan pasangan kita, dengan tidak mengizinkan celah apapun untuk pihak ketiga masuk. Karena itu saya sering mengajarkan jemaat untuk benar-benar ketat soal ini, untuk jangan pernah mencobai rumah tangga dan pernikahan yang kita bangun dengan susah payah dengan adanya orang ketiga. Jangan hanya kita berkata, saya hanya curhat saja.
Kemudian pihak yang lain berkata, saya hanya mendengar curhat saja, kami hanya sekedar teman saja. Tapi teman lawan jenis masing-masing sudah menikah. Nanti ketika satu pasangan kecewa dengan pasangannya, yang lain juga kecewa dengan pasangannya. Kemudian ketika dia curhat, dia merasa klop, dia merasa cocok, itu bisa menjadi benih perselingkuhan. Karena itu tutuplah segala kemungkinan itu. Saya sendiri juga sama. Kalau ada jemaat atau seseorang ingin curhat, dalam tanda kutip konseling, maka kalau itu lawan jenis, saya selalu di awal mengatakan kepada mereka yang ingin konseling dengan saya, kalau itu lawan jenis, maka istri saya selalu hadir di dalam konseling itu juga. Selain untuk menjaga saya, tapi itu juga kadang-kala bisa memberikan insight yang berbeda, pemahaman yang karena mungkin yang datang wanita, kemudian istri saya juga bisa memberikan gambaran juga yang berimbang, saling melengkapi. Tapi di luar itu, saya menjaga diri saya menjaga kebun anggur kami dari rubah-rubah kecil. Karena faktanya tidak ada seorang pun yang benar-benar kuat akan hal itu. Saya menyadari bahwa saya bisa jatuh. Bahkan saya seorang hamba Tuhan, bahkan usia pernikahan saya sudah belasan tahun. Bahkan saya sangat menikmati pernikahan dengan istri saya sangat bahagia dengan pernikahan kami. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa jatuh kalau saya lengah. Itu sebabnya saya mengingatkan Anda semuanya, belajarlah setia dengan pasangan Anda, dan tutuplah segala celah yang membuat kita bisa jatuh di situ. Misalnya banyak hal, dari awalnya Rioni teman SMP, teman SMA, teman kuliah, lalu kemudian berlanjut menjadi lebih serius lagi, saling memberi perhatian, saling curhat, dan kemudian boom, perselingkuhan terjadi. Itu bisa terjadi. Jangan berkata itu tidak mungkin terjadi. Toh faktanya banyak perselingkuhan dimulai dari sebuah reuni. Karena itu jangan merasa diri kuat. Batasi kebun anggur kita. Belajarlah setia. Selalu tiap hari katakan, kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Aku akan mau menjaga kebun anggurku, bahkan dari rubah-rubah kecil sekalipun. Tuhan berkati.